ada banyak sekali aktivitas-aktivitas membujuk rayu anak ya, membangun pertemanan anak di ranah daring yang ditujukan untuk aktivitas seksual. Ini yang kita sebut dengan grooming online. Ada juga perilaku eksploitasi seksual anak yang berkaitan dengan sexting, di mana anak-anak secara sadar dan dia paham bahwa dirinya sedang berada dalam rekaman kamera gitu ya, atau dia memfoto dirinya sendiri yang membuat konten-konten sensual dirinya. Nah, perilaku sexting ini juga berbahaya ketika konten-konten ini dimiliki oleh orang lain yang akhirnya berdampak pada si anak ini bisa mengalami pemaksaan secara seksual dari konten-konten tadi. Jadi ada sexual extortion di mana foto-foto, bukti-bukti percakapan ataupun video yang sudah sempat dia buat ya, dibuat oleh anak-anak ini kemudian dijadikan oleh pelaku untuk memeras si anak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Halo Sobat Muda PKPA, selamat datang di podcast Ruang Pikir. Saya Dea sebagai host dan juga ada teman saya Jojo dari Childlight Campaign. Halo Bang Jojo. Halo. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Andi Ardian sebagai Program Manager EKPAT Indonesia. Halo Bang Andi. Halo Dea, Jojo, apa kabar ini? Baik Bang, Alhamdulillah. Baik. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngobrol santai nih tentang eksploitasi seksual anak. Nah, sebelumnya Bang, kami pengen tahu nih kira-kira apa sih EKPAT itu dan apa sih kesibukan Abang sebagai manajer program di EKPAT? Ya, jadi EKPAT Indonesia sebenarnya adalah sebuah koalisi nasional dari sekitar 20 lembaga yang menginisiasi ya sebuah gerakan di Indonesia dalam upaya untuk penghapusan situasi eksploitasi seksual anak. Gitu. Nah, 20 lembaga ini salah satunya adalah PKPA. Jadi, EKPAT Indonesia ini berdiri dari 20 lembaga, PKPA dan teman-teman yang lain yang punya concern dalam upaya pelindungan anak khususnya dari situasi eksploitasi seksual di tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu berkumpullah 20 lembaga ini membentuk sebuah koalisi namanya Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak. Yang di tahun 2005 kemudian kita berinteraksi dengan EKPAT di internasional menjadi bagian secara global gerakan nasional dan global dalam memutuskan situasi eksploitasi seksual anak. Dan EKPAT Indonesia itu baru pakai nama EKPAT Indonesia sejak tahun 2012. Berarti EKPAT ini sangat concern sekali terhadap eksploitasi seksual anak ya Bang? Ya, memang isu yang spesifik yang kita tanganin adalah situasi eksploitasi seksual anak. Jadi kekhasan ini menjadi satu prioritas bagi EKPAT karena kita melihat ada hal yang sampai saat ini belum selesai ya pemahaman masyarakat kita terkait dengan anak-anak yang dilibatkan dalam situasi eksploitatif dalam konteks seksualitas ya. Karena banyak masyarakat nggak paham, bahkan saat ini itu sedang viral lagi juga kayak video pramuka 30 menit itu semua orang akhirnya berbondong-bondong memposting soal isu video tersebut. Padahal sebenarnya itu adalah video anak yang merupakan video yang sebenarnya tidak pantas untuk disebarkan, tapi justru karena ketidakpahaman masyarakat tentang bahwa anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam situasi eksploitasi secara seksual gitu ya, itu menjadi konsumsi publik ya, sehingga ini kita penting untuk membangun kesadaran tentang masyarakat kita tentang bahwa situasi anak-anak yang dieksploitasi secara seksual itu adalah situasi yang harus kita lawan. Berbicara soal eksploitasi seksual anak nih Bang, kira-kira apa sih Bang jenis-jenis eksploitasi seksual anak baik online dan offline? Jadi ada banyak, kita sebenarnya mengkategorikannya dalam beberapa bentuk ya, 5 atau 6 ya, nanti coba kita lihat. Ada bentuk eksploitasi seksual anak untuk tujuan prostitusi. Jadi anak-anak ini dilibatkan, didorong, bahkan dikondisikan untuk menjadi pelaku prostitusi, menjual jasa seksual gitu ya. Ada situasi eksploitasi seksual anak untuk tujuan perkawinan pesanan atau perkawinan anak ya. Yang anak-anak ini sengaja dinikahkan tapi ada unsur-unsur eksploitatif di dalamnya. Baik itu eksploitatif dalam bentuk seksualitas,
untuk sebagai objek seksual ataupun unsur eksploitatif sebagai penghasil uang gitu, ekonomi gitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang menikahkan anak tapi dia mendapatkan keuntungan banyak ya dari sisi pernikahan si anak. Ada eksploitasi seksual anak untuk tujuan perdagangan anak, tujuan trafficking ya. Ini juga sangat marak sekali, anak-anak yang ditraffic untuk tujuan seksual juga ya, itu bisa. Jadi ada perbedaan antara prostitusi anak dengan trafficking ya. Ya yang membedakannya adalah biasanya kalau trafficking itu ada mucikarinya, kalau untuk prostitusi anak itu bisa saja anak langsung melakukan aktivitas prostitusi secara langsung. Kemudian ada eksploitasi seksual anak di sektor kepariwisataan. Nah, ini dulu kita menyebutkannya pariwisata seks anak, di mana ada banyak pelaku-pelaku wisatawan ya, baik mancanegara ataupun wisatawan domestik ya, Nusantara, yang ternyata dalam perjalanannya melakukan kunjungan ke satu tempat gitu, itu melakukan juga kejahatan seksual terhadap anak. Terus kemudian ada situasi eksploitasi seksual anak di ranah daring. Nah, ini yang eksploitasi seksual yang bagi kita adalah perlu kita antisipasi saat ini, dan itu ada banyak bentuk ya. Ada upaya-upaya terkait dengan produksi materi-materi atau konten pornografi anak ya. Sebenarnya kita tidak menyebutnya pornografi anak karena pornografi anak bukan kata sebutan yang tepat, tapi sebenarnya adalah materi kekerasan seksual pada anak. Jadi ini juga salah satu bentuk lagi eksploitasi seksual anak untuk tujuan pembuatan konten-konten seksual anak ya. Nah, di online itu ada banyak sekali misalnya materi-materi kekerasan seksual anak yang diproduksi. Ada banyak sekali aktivitas-aktivitas membujuk rayu anak ya, membangun pertemanan anak di ranah daring yang ditujukan untuk aktivitas seksual. Ini yang kita sebut dengan grooming online. Ada juga perilaku eksploitasi seksual anak yang berkaitan dengan sexting, di mana anak-anak secara sadar dan dia paham bahwa dirinya sedang berada dalam rekaman kamera gitu ya, atau dia memfoto dirinya sendiri yang membuat konten-konten sensual dirinya. Nah, perilaku sexting ini juga berbahaya ketika konten-konten ini dimiliki oleh orang lain yang akhirnya berdampak pada si anak ini bisa mengalami pemaksaan secara seksual dari konten-konten tadi. Jadi ada sexual extortion di mana foto-foto, bukti-bukti percakapan ataupun video yang sudah sempat dia buat ya, dibuat oleh anak-anak ini kemudian dijadikan oleh pelaku untuk memeras si anak untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Biasanya yang diinginkan itu ya membuat konten lagi atau bertemu langsung gitu ya untuk melayani apa yang diminta oleh si pelaku tadi ya. Nah, kemudian yang terakhir ada bentuk yang sebenarnya ini juga sangat gampang sekali ya, live streaming online. Nah, ini juga salah satu bentuk eksploitasi seksual anak, di mana anak-anak difasilitasi dengan fasilitas live stream, gitu, aktivitas video langsung gitu ya, yang sengaja dipublikasikan untuk orang-orang yang ingin menikmati jasa seksualitas, yang objeknya adalah anak. Jadi itu mungkin banyak beberapa bentuk yang pada prinsipnya adalah anak-anak ini dijadikan sebagai objek seksual ya, yang difasilitasi oleh orang ketiga ataupun difasilitasi oleh teknologi ya, di mana anak-anak ini menjadi korban dari sebuah perilaku yang orang dewasa melibatkan anak-anak. Oke Bang, berarti dari yang Abang jelaskan tadi, saya dapat menangkap nih Bang bahwasanya eksploitasi secara offline itu ada prostitusi online, Ya, ada pernikahan dini, dan ya, juga satu lagi trafficking ya Bang. ya. Dan untuk yang online-nya, tadi Abang udah jelaskan tentang grooming, sextortion, dan sexting. Mungkin kita bisa geser nih ke Bang Jojo. Mungkin Bang Jojo bisa jelasin sedikit nih tentang apa sih itu Child Lead Campaign? Jadi Child Lead Campaign adalah kampanye yang dilakukan oleh anak dan untuk anak. Nah, Child Lead Campaign ini biasanya melakukan kegiatan setiap bulannya. Nah, seperti kegiatan konsultasi, training and coaching, dan juga memberikan rekomendasi sistem perlindungan anak. Dan juga Child Lead Campaign ini melakukan advokasi kepada pemerintah-pemerintah.
Ternyata Child Campaign ini juga sangat concern juga ya Bang terhadap perlindungan anak ya. Iya, bener banget. Oke. Nah, gantian nih ke Bang Andi lagi. Kira-kira Bang peran EDPAT Indonesia dalam penanganan bagi korban dan pelaku itu bagaimana sih Bang? Jadi kita tuh di EKPAT Indonesia kan sebenarnya lebih mengedepankan advokasi ya. Eh, Dulu kita punya penanganan langsung, tapi sebenarnya penanganan langsung ini menjadi ranahnya teman-teman di mitra di lapangan. Meskipun kita juga bisa melakukan penanganan, tapi modelnya kita merujuk ke teman-teman lembaga yang menyediakan layanan buat korban. Eh, Pada prinsipnya setiap anak yang menjadi korban itu punya hak ya. Jadi ini juga harus dipahami, punya hak untuk mereka terpenuhi hak-hak perlindungannya, terpenuhi hak-hak yang sudah dirampas ya oleh pelaku-pelaku tadi gitu. Dalam hal ini sebenarnya korban itu punya hak secara hukum, dia bisa meminta pertanggungjawaban pelaku. Secara kesehatannya dia juga punya hak untuk dipulihkan kejiwaannya, kemudian dipulihkan kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi pada dirinya gitu ya, disembuhkan dari fisiknya gitu ya. Dan pastinya ada satu juga upaya untuk ke depan bahwa anak-anak ini harus dipastikan dia mendapatkan hak-haknya dalam bentuk restitusi. Jadi restitusi ini sebenarnya sebuah kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban ketika dia sudah melakukan kejahatan terhadap anak gitu. Yang ini berbeda ya, restitusi bukan denda pidana yang bisa diganti kurungan sebenarnya, tapi ini sebuah proses di mana pelaku harus memberikan pertanggungjawaban secara material kepada korban sebagai bagian dari apa yang harus dia ganti kepada anak-anak tadi gitu. Oh, berarti Bang, EDPAT ini ingin memberikan kepada si korban ini agar hak-haknya itu terpenuhi gitu ya Bang? Ya, jadi kita mendorong sebenarnya peran pemerintah, peran penegak hukum, peran layanan-layanan untuk bisa mengoptimalkan pemenuhan hak anak ya. Karena seringkali sebenarnya begini, anak itu punya kekurangan karena dia tidak bisa bersuara. Berbeda dengan korban-korban kekerasan, misalnya kalau dalam konteks kekerasan terjadi pada perempuan ya, itu akan lebih bisa mereka menyikapi dirinya gitu, artinya memperjuangkan dirinya sendiri. Kalau anak itu sangat sangat lemah dan dia butuh orang lain untuk membantu dirinya. Dan disinilah peran-peran kita sebagai pendamping, peran kita sebagai lembaga-lembaga yang concern dengan isu anak itu untuk menyuarakan lebih ya. Karena kadang-kadang bagi beberapa petugas ketika mereka juga sebenarnya overload dengan banyak pekerjaan, dengan beban pekerjaan yang sudah cukup banyak, keletihan-keletihan yang juga terjadi. Kadang-kadang itu karena ini kasusnya yang sering terjadi, sering ditangani seperti hal yang biasa. Jadi kita juga perlu mengingatkan kepada teman-teman yang memberikan layanan penanganan hukum atau layanan medis, layanan psikologis itu untuk tetap bisa mengingat bahwa ini adalah anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus gitu. Apalagi korban dalam hal ini eksploitasi seksual anak itu punya karakter yang berbeda ya. Untuk anak-anak yang terlibat dalam konteks menjadi korban kekerasan seksual dengan anak-anak menjadi korban dari eksploitasi seksual itu berbeda perilaku, berbeda pola penanganan dan pola perilakunya, sehingga ini perlu diingatkan kepada semua pihak untuk tetap menjunjung tinggi bahwa hak-hak anak lah yang harus dikedepankan dalam melakukan pemenuhan hak anak-anak yang khususnya menjadi korban tadi gitu. Jadi Bang, walaupun EKPAT ini fokusnya advokasi kepada pemerintah, tapi EKPAT juga menerima laporan dan penanganan kepada korban dan pelaku kekerasan seksual ya Bang. Iya. Bang, misalnya nih, kalau kita menemukan kekerasan seksual online, bagaimana nih kita melaporkannya kepada EKPAT? Ya, kekerasan seksual online ini kan ada banyak bentuk ya. Iya. Bisa kita temukan misalnya korban mengalami kekerasan seksual online, eksploitasi seksual online, di grooming, dia sudah terlanjur sexting atau dia dipermalukan, misalnya foto-fotonya disebarin dan segala macam ya sebagai bentuk sextortion tadi gitu. Nah, tergantung nih apa yang dibutuhkan oleh korban sebenarnya. Kalau dia butuh layanan hukum, maka kita akan merujuk ke layanan hukum. Kalau dia butuh layanan untuk memutus penyebaran konten-konten
eksploitasi seksual anak di online, itu kita juga punya mekanisme sistem yang kita kerjasamakan dengan beberapa platform digital ya, bahkan dengan portal pelaporan di internasional yang mereka bisa membantu untuk mendeteksi konten tersebut terdistribusi ulang, sehingga sebelum konten ini ketika diupload itu sudah bisa diketemu kenali, sudah bisa di take down langsung sebelum itu ditayangkan. Eh, jadi pada prinsipnya ketika ada korban yang ingin membutuhkan bantuan, silakan mengontak ke, sebenarnya bukan hanya Ekpat ya, Ekpat hanya salah satu alternatif. Ada banyak pilihan ya, teman-teman bisa menghubungi TEPSA, telepon TEPSA itu telepon sahabat anak ya, telepon sahabat anak, itu yang dikembangkan oleh, yang diberikan layanannya oleh Kemensos ya. Terus kemudian ada Sapa ini 129, jadi tinggal ketik aja apa, tinggal pencet aja 129 gitu ya. Kalau kita nomornya pakai handphone itu biasa pakai kode area. Jadi kode area kita di mana itu baru 123 kalau pakai handphone. Tapi kalau pakai nomor telepon biasa tinggal klik aja 129, maka itu akan terhubung dengan layanan pengaduan ke ke KPPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Kalaupun misalnya membutuhkan bantuan Ekpat, bisa menghubungi Ekpat melalui websitenya Ekpat ya. Di situ ada fitur lapor yang bisa teman-teman gunakan untuk melaporkan kalau mendapati konten-konten eksploitasi seksual anak di online ya. Terus salah satunya lagi sebenarnya kan di setiap kabupaten kota itu sebenarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah membentuk yang namanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi UPTD PPA itu juga bisa menjadi salah satu tempat untuk melaporkan kalau misalnya mendapati hal-hal seperti ini. Ditambah lagi kalau misalnya di daerah-daerah itu juga ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk perlindungan anak seperti PKPA, itu juga bisa melapor ke lembaga-lembaga tadi yang artinya punya concern khusus ke anak yang bisa memberikan bantuan kepada anak-anak yang menjadi korban. Ternyata ada banyak ya Bang tempat pelayanan dari pemerintah ataupun dari Iya. UPT daerah begitu ya Bang. Banyak, dan ini perlu disosialisasikan karena kadang-kadang masyarakat nggak tahu harus melapor kemana gitu ya. Kalau dalam bentuk di aktivitas di online itu kita juga bisa melapor secara online ya, ke aduankonten.id. Jadi itu websitenya itu aduankonten.id, itu punya Kominfo. Satu lagi itu kalau mau kasus-kasus siber ya, itu bisa ke patrolisiber.id. Nah itu websitenya punya Cyber Mabes Polri. Nah itu bisa kalau kita mau melaporkannya secara online ya, artinya membuat laporan pengaduan secara online atau virtual, itu bisa ke sana. Oke Bang, untuk Bang Jojo nih kira-kira ada nggak pernah dengar contoh kasus tentang kekerasan seksual baik di online maupun di offline? Mungkin Bang Jojo bisa kasih pengalaman atau bercerita? Nah, kebetulan nih saya mendengar ada berita dari suatu artikel tentang seorang penjual gorden menjual foto pornografi anak. Iya, iya. Jadi penjual gorden ini menjual foto anak, termasuk foto wanita dewasa, namun menjual foto porno anak yang berumur sekitar 15 tahun. Dan korbannya nggak hanya berasal dari Indonesia, tapi berasal dari Eropa juga. Iya. Lalu si pelaku ini memosting foto-foto anak tersebut ke dalam laman situs web, dan dia mendapatkan keuntungan dari orang yang mengakses website yang dia buat tersebut. Ya, jadi ini yang sebenarnya kalau dikatakan apakah ada korban di situ, kebetulan kasus ini saya juga ikut bersama Cyber Mabes Polri ya untuk press conference waktu itu. Saya tahu betul kasusnya karena waktu itu juga konsultasi dengan kita juga dalam penanganannya. Kasus ini sebenarnya ada kasus yang hampir bisa dipastikan banyak orang yang melakukan, gitu. Menjual belikan konten-konten seksual anak di internet ya. Tapi yang dipilih oleh pelaku ini, dia membuat sebuah website. Ya, jadi website ini akhirnya ditemukan karena laporan dari Rusia waktu itu. Kepolisian Rusia itu melapor ke kepolisian di Indonesia bahwa ini ada website yang disinyalir memposting foto-foto anak secara seksual di dalamnya, dan akhirnya diselidiki dan itu diungkap bahwa foto-foto itu juga dijual belikan, dan dia juga mendapatkan keuntungan dengan adanya iklan yang terpasang di websitenya. Nah,
Kenapa hal ini terjadi? Sebenarnya gini, konten atau materi kekerasan seksual anak itu merupakan konten yang banyak sekali dicari oleh orang, gitu ya. Karena banyak orang yang penasaran, banyak orang yang pengen lihat, banyak orang yang pengen coba-coba juga gitu. Sehingga konten-konten ini selalu diminati oleh banyak pihak. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah kejahatan. Jadi menikmati konten anak itu bukan konten pornografi ya, tapi sebenarnya itu adalah menikmati kekerasan yang terjadi pada anak. Kenapa? Karena anak-anak ini bisa saja ketika difoto dia dipaksa, diancam, bahkan penuh dengan resiko-resiko dia dibunuh ya misalnya. Dan itu banyak sekali kasus-kasus di luar negeri itu ada anak-anak yang dikumpulkan, diculik gitu ya, yang akhirnya mereka dipaksa untuk berpose sensual, melakukan video-video seksualitas di sana gitu, dan menuruti apa yang harus dilakukan oleh si pelaku gitu. Dan foto-foto ini diperjualbelikan. Jadi ini sebenarnya adalah video bukti dari sebuah kejahatan yang dipublikasikan atau diperjualbelikan. Jadi sebenarnya konten-konten ini bukanlah konten pornografi, itu makanya tadi saya selalu sampaikan konten pornografi itu berbeda dengan konten pornografi anak. Maka kita tidak lagi menyebutnya sebagai konten pornografi anak, tapi sebenarnya adalah materi kekerasan seksual pada anak. Jadi gambar-gambar seksual anak, gambar-gambar pelecehan seksual anak itu adalah materi kekerasan seksual pada anak. Karena ini bukan pornografi, tapi ini adalah bukti terjadinya sebuah kejahatan. Nah, orang banyak sekali dengan gampangnya dia menjual belikan, menukarkan ya, jadi mutualan gitu, tukar tambah konten gitu ya. Kalau misalnya kamu kasih saya akan kasih kamu konten, itu banyak sekali terjadi. Sebenarnya itu adalah aktivitas kejahatan. Jadi ini aktivitas kejahatan yang harusnya dibendung, tidak dibenarkan ya terdistribusi ulang. Kenapa? Karena konten-konten ini sebenarnya konten-konten yang sangat merusak pikiran, bukan hanya kepada anak-anak yang akan menonton. Karena anak-anak, kalau misalnya anak-anak menonton materi ini, maka dia akan menganggap ini sebagai satu materi yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Padahal ini sebenarnya sebuah kejahatan, sebuah hal yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua, ketika ini ditonton oleh orang dewasa, justru menumbuhkan minat orang dewasa untuk melakukan kejahatan kepada anak, karena rasa penasaran, rasa dia terdorong untuk melakukan aktivitas seksual dengan anak ya. Sehingga sebenarnya tidak ada kata tolerir gitulah untuk konten pornografi anak atau konten materi kekerasan seksual anak terdistribusi atau dibuat atau disebarluaskan. Jadi sebenarnya ini sebuah kejahatan yang sangat luar biasa gitu. Jadi harus teman-teman pahamin bahwa materi pornografi anak atau materi kekerasan seksual pada anak ini bukan hal yang biasa yang bisa teman-teman dapatin di internet. Kalau itu pun didapatin, segeralah laporkan ini ke pihak aplikasi, bisa juga ke tadi yang beberapa tempat laporan tadi yang saya sebutkan, bahkan bisa juga melaporkan ke portal pelaporan Ekpat Indonesia dengan IWF itu ya. Teman-teman bisa cari aja melaporkan pornografi anak gitu ya. Nanti itu akan ada link yang bisa diberikan untuk membantu kita secara global. Sebenarnya ketika konten ini bisa dilaporkan gitu ya, itu akan diidentifikasi nih videonya atau fotonya untuk nanti bisa diberikan coding sehingga ke platform-platform digital ketika dia mau mengupload ini, ada orang yang mau mengupload ini ulang, itu akan teridentifikasi dan gagal untuk diupload gitu. Jadi itu terkait dengan kekerasan seksual pada anak di online itu, atau pornografi anak atau materi kekerasan seksual pada anak itu sebenarnya sebuah kejahatan yang menurut kita sepertinya biasa ya didapatin di internet gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah hal yang sangat luar biasa terjadi, merupakan bentuk kekerasan yang paling merendahkan pada anak-anak. Kita mendapatin ada banyak peristiwa video-video anak itu justru pada usia dia 2 tahun, 3 tahun itu divideokan aktivitas kejahatan seksual orang dewasa itu divideokan terhadap anak gitu. Dan itu menurut logika kita adalah sebuah logika yang bukan manusia gitu yang melakukan hal ini ya. Jadi tapi itulah yang terjadi ya. Jadi pada prinsipnya ya kita harus mendorong bahwa konten-konten ini harus bisa kita cegah supaya tidak terdistribusi ulang. Baik, tadi Bang Andi sudah banyak menjelaskan ya tentang eksploitasi seksual anak. Kira-kira Bang Andi punya tips nggak nih untuk menghindari dan menghadapi eksploitasi seksual di ranah online? Ya, buat teman-teman yang muda ya, sebenarnya ada banyak peristiwa kejahatan seksual pada anak itu terjadi karena interaksi.
terjadi karena kita berkomunikasi dengan orang lain. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain yang membuat kalian nyaman gitu ya. Ini belum tentu itu adalah orang yang akan membawa kebaikan pada diri kalian. Jadi ini harus tetap waspada ya. Karena pola pelaku-pelaku grooming online, dia membangun kedekatan dengan anak dengan melalui pertemanan, itu dia sudah memprofile teman-teman. Apa kesukaan teman-teman, di mana sekolahnya, siapa teman-teman dekatnya, apa hobinya, itu dia sudah tahu. Sehingga dia bisa membuat kita nyaman gitu. Dan peristiwa itu ketika seseorang ini mulai aneh-aneh gitu ya dalam tanda kata, arti kata dia mulai ngomong yang menyerempet soal seksualitas gitu atau menawarkan sesuatu yang berbeda gitu ya, itu juga perlu teman-teman antisipasi agar jangan sampai teman-teman muda ini terbujuk rayu ya, misalnya ditawarin menjadi artis gitu ya tapi diminta fotonya, ditawarin untuk ngasih kesehatan konseling gratis tentang kesehatan reproduksi tapi suruh kirim gambar-gambar sensual organ tubuh. Nah, itu hal-hal yang perlu teman-teman cermati. Jangan sampai interaksi teman-teman di ranah daring itu bisa membahayakan diri. Kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman penasaran tentang seksualitas, ya cari informasi di tempat yang tepat ya. Tanya aja orang tuanya, tanya kepada guru yang memang memberikan informasi soal itu. Jadi jangan tanya ke internet. Kalau tanya ke internet itu agak aneh-aneh jawabannya. Jadi bisa beresiko terpapar dengan konten-konten yang sebenarnya belum pantas buat teman-teman gitu. Jadi soal seksualitas memang perlu keterbukaan, kedewasaan kita untuk berpikir dan edukasi yang tepat ya, untuk membedakan bahwa ini adalah sebuah edukasi, tapi ini adalah sebuah situasi yang berbahaya buat teman-teman gitu. Nah, teman-teman, itu tadi tips-tips dari Bang Andi ya untuk eksploitasi seksual anak. Yang terakhir nih untuk Bang Jojo, apa sih harapan Bang Jojo ke depannya untuk terkait kekerasan seksual anak? Harapan Jojo sendiri, eksploitasi seksual anak di Indonesia baik offline maupun offline bisa semakin berkurang dengan teman-teman di rumah menyadari apa saja dampak buruknya. Teman-teman juga bisa bijak dalam berinternet, seperti ketika ada orang asing yang meminta teman-teman untuk mengirim foto sensual, jangan takut untuk mengatakan tolak, jangan takut untuk bercerita kepada orang tua, guru, atau teman, dan teman-teman di rumah juga jangan lupa menyimpan bukti atau juga percakapan ketika ada seseorang yang ingin mengajak teman-teman untuk melakukan hubungan seksual, dan juga teman-teman bisa melaporkannya. Em, Nah, oke teman-teman sekalian, demikianlah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Bang Andi udah jadi narasumber Ya, kita. terima kasih Dea. Ya, dan juga terima kasih Bang Jojo udah memberikan informasi dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada Sobat PKPA yang udah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan like channel PKPA ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.